Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feryal Imania dari bidang studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya LPTK dari Universitas Pasundan dan mengajar di SMK Kosgoro 1 Lawang dengan NIM 34507 31088. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan masuk anak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, saya minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai menurut keagama keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, ya, saya harap kalian bisa mengikuti pelajaran kali ini. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. Dimulai dari Ajeng Lina Talisa, Hadir. Dina Putri Ramadhani, Hadir. Diva Dwi, Hadir. Jessica Olivia, Hadir, Pak. Lailatul Husnia, Hadir. Lila Sari, Hadir, Pak. Nevi Ayu Aulia, Hadir, Pak. Putri Nur Alivia, Hadir. Reva Yatul Salvia, Risma Nur Anggaini, Hadir. Salsa Bella Desa Mulia, Sela Octavia, Hadir. Cynthia Amininda Kusniani, Siti Khairia, Hadir. Syafa, Hadir. Titin, Hadir. Ulfa Lulut Indasari, Ada. Vanessa Safida, Hadir, Pak. Vivi Agustina, Hadir. Wiji Islami, Hadir. Saskia Aulia. Hadir. Nah, sekarang saya minta kalian mengecek di sebelah kalian jika ada sampah atau tempat yang kotor, itu bisa mengganggu kita belajar, dan mohon jika melihat silakan diambil. Ada apa enggak? Ya. Dan selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran mengenai bab 1, teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kalian saya minta untuk meneliti barang yang ada di sekitar kalian. Sudah? Nah, siapa yang mau mengajukan tangan untuk menjelaskan barang yang didapat? Ya, silakan Ajeng. Berpoin. Sampaikan salam dulu. Assalamualaikum. Sampaikan salam dulu setelah ajukan tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi
adalah benda yang bermanfaat untuk ditulis. Jika ditulis maka tidak bisa dihapus kembali. Nah, betul sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ajeng itu adalah salah satu bentuk contoh kecil bahwa itu adalah observasi. Ya. Silakan mohon diperhatikan, nanti akan saya jelaskan terkait penjelasan teks laporan hasil observasi. Baik, yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi atau yang biasa disebut dengan teks LHO. Nah, selanjutnya ini coba diamati. Observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Hasil pengamatan ditulis dalam laporan atau teks laporan hasil observasi. Jadi secara garis besar, observasi itu adalah penelitian. Kiranya ada yang mengetahui apa yang bisa diobservasi? Sebelum saya jelaskan. Ada yang tahu? Nggak ada ya? Observasi itu yang akan dijelaskan adalah semua benda yang ada seperti pohon atau pulpen yang disampaikan oleh Mbak Ajeng tadi. Begitu juga manusia juga bisa diobservasi. Karena observasi memiliki arti apa tadi ya? Ya? Penjelasan secara umum dan ya, penjelasan secara umum dan runtut. Jadi observasi itu dijelaskan secara umum tapi sistematis ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dengan kata lain teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek. Ya. Objek itu apa? Jangan takut salah, siapapun yang ingin menjawab silakan ajukan tangan. Objek itu apa? Apa objek ini? Nggak tahu. Benda. Ajukan tangan. Ya, apa objek? Benda. Benda. Benda apa? Benda yang kita teliti. Ya betul sekali. Beri tepuk tangan dulu. Kenapa demikian? Karena Ajeng sudah memberikan contoh jawaban kepada teman-teman dan saya, termasuk saya, bahwa observasi itu seperti ini contohnya. Saya lanjutkan. Setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis, teks laporan hasil observasi sering juga disingkat menjadi teks LHO. Jadi observasi ini itu harus dilakukan secara sistematis. Tidak bisa kita menyampaikan secara pribadi. Contohnya, saya ambil contoh. Saya memiliki benda, akan saya jelaskan menurut saya sendiri. Nah, itu gak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kenapa demikian? Observasi itu harus berdasarkan fakta. Ya. Apa fakta itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Observasi adalah sebuah penelitian berdasarkan fakta. Nah, observasi itu sebuah penelitian berdasarkan fakta yang ada. Tidak boleh bersifat opini. Opini itu contohnya mengarang ya.
sebelum saya lanjutkan, silakan. Di sini ada ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, tadi saya jelaskan bersifat objektif. Ya. Objektif itu kata benda. Ya. Berarti objek harus ada objeknya, ada bendanya. Ya. Benda apa aja yang bisa diteliti? Siapa tadi yang menjawab? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa diobservasi, Pak. Semua bisa diobservasi. Apa aja contohnya? Pak, Ya. tumbuhan, makhluk hidup, benda seperti laptop, ruang kelas, dan lingkungan sekolah. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Iza? Benda semua bisa diteliti, termasuk laptop, tumbuhan, atau hewan yang ada di lingkungan kita. Jadi seperti itu. Bersifat objektif. Teks LHO harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa observasi itu tidak bisa menurut bahasa dan keyakinan kita masing-masing. Ya. Kita ambil contoh saja. Waktu kita sekolah, entah itu kalau saya dulu di SD, itu ada secara tidak langsung saya mengobservasi sama ibu guru saya, diminta untuk membawa satu gelas botol aqua ya. Terus diminta juga untuk membawa biji kacang atau jagung beserta kapas diisi air ya. Pernah nggak? Jadi itu observasi itu seperti itu. Nah, kita diminta untuk meneliti barang yang kita bawa. Ya, bagaimana cara meneliti? Hari pertama kita diminta untuk melihat perkembangan dari proses biji yang kita bawa tadi. Hari kedua mengalami perubahan apa, dan itu harus dicatat di dalam buku tulis. Nah, itu adalah observasi. Nah, seperti itu contohnya. Berdasarkan penelitian yang nyata, tidak boleh pandangan kita. Ya. Kalau menurut saya ini nggak boleh menjelaskan secara singkat, diungkapkan sendirian. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini berdasarkan fakta, lalu bersifat khusus atau spesifik, disajikan secara lengkap dan secara menarik dan mudah dimengerti pembaca. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur teks laporan hasil observasi. Kenapa ini saya jelaskan terkait pengertian, ciri-ciri, terus strukturnya? Karena nanti kalian akan saya beri tugas sesuai kelompok yang sudah kita bagi kemarin ya. Itu nanti kalian akan meneliti terkait ciri-ciri dan strukturnya. Begitu juga kata benda atau kata kerja yang ada di dalam cerita yang akan saya bagikan nanti. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita berlanjut? Udah ya, bisa ya? Ada struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, ini yang pertama ada pernyataan umum. Bagian ini berfungsi sebagai pembuka, isinya terkait informasi umum mengenai objek yang diamati. Ya. Jadi bagian ini berfungsi sebagai pembuka. Ya, poinnya garis besarnya adalah sebagai pembuka. Jadi dari pernyataan umum, misal kita meneliti
bisa simak dulu video yang ada Berasal dari kelas mamalia, kucing termasuk ke dalam Silakan. hewan karnivora karena pada dasarnya adalah pemakan daging. Serta kelompok hewan karnivora karena Silakan diperhatikan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi kucing. Bisa dibilang dengan teks LHO kucing. Berikut ini contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks laporan hasil Nah, ini adalah salah satu observasi contoh Bisa dibilang video dengan dari teks teks LHO laporan kucing. Berikut ini contoh teks laporan hasil observasi tentang kucing. Kucing adalah hewan peliharaan populer yang berasal dari kelas mamalia. Kucing termasuk ke dalam kelompok hewan karnivora karena pada dasarnya adalah pemakan daging. Salah satu cirinya tentarinya, kucing yang berada di sekitar rumah atau dipelihara disebut dengan kucing domestik. Terdapat setidaknya 4 jenis kucing yaitu Angora, kucing hutan, kucing persia, dan kucing gapah. Dia dikelompokkan berdasarkan asalnya. Berdasarkan keturunannya terdapat 6 jenis kucing, yaitu Sphinx, Siam, Max, Persia, Mami, dan campuran. Deskripsi bagian kucing mempunyai sepasang mata unik dengan kemampuan penglihatannya tajam. Hal ini Nah, itu adalah sengaja saya berikan cuplikan yang singkat ya, karena di situ sudah dijelaskan terkait pernyataan umumnya beserta deskripsi bagiannya ya. Jadi pernyataan umumnya itu kalau misal dari kucing ya, kucing tadi yang contoh kucing. Pernyataan umumnya itu berisi tentang menjelaskan tentang kucing tadi apa aja ya. Jadi kucing adalah hewan yang bisa manut ya, bisa manut ke kita jika diajarkan mulai dini misalnya. Dan itu pernyataan umum, penjelasan pernyataan secara umumnya. Nah, terus ada deskripsi bagian menjelaskan terkait perilaku dari objek yang diamati. Ya. Terkait perilaku dari objek yang diamati. Ngantuk tak? Ngantuk tak? Bentar ya. Ini jamnya memang sudah siang, tapi harapan saya memang kalian tetap fokus dalam belajar ya. Ya. Jadi, saya lanjutkan. Deskripsi bagian menjelaskan terkait perilaku dari objek yang diamati. Nah, misal meneliti tentang hewan, berarti perilakunya itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Pak, bagaimana jika kita meneliti tentang pohon? Ya, tetap saja menjelaskan terkait perilakunya. Pohon itu misal ada pohon yang umurnya tidak lama. Nah, itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Ya. Yang terakhir ada deskripsi manfaat. Nah, kalau kita ambil contoh kucing tadi, manfaat kucing ke kita apa? Ya, segitu aja, ambil contoh seperti itu. Menurut kalian bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Manfaat kucing untuk kalian dipelihara. Sing seneng kucing apa? Untuk ini, menghilangkan tikus Ini dulu. Ya. untuk menghilangkan tikus di rumah. Ya, untuk menghilangkan tikus di rumah. Nah, itu salah satu manfaat ya, salah satu manfaat dari pelihara kucing ya. Ada lagi yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Saya Ya, Tin. Ya, Tin ini. untuk menghibur kita dan bermain. Untuk menghibur kita dan kita ajak untuk bermain. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya
ada unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang kita harus ketahui yakni teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi tentang sebuah objek. Ya. Di situ ada nomina kata benda. Ya. Nomina atau kata benda. Ya. Kalau saya tanya nomina itu apa, kalian harus jawab kata benda. Jadi kata benda itu istilahnya nomina. Coba bingung ya. Mau kata benda nomina, padahal itu bodoh. Nomina itu kata benda. Menyebut nama objek utama yang diobservasi. Ya. Kucing atau pohon, fenomena alam dan lain sebagainya. Menyebutkan bagian dari objek tersebut. Ya. Mata, bulu, cakar atau ekor. Nah, ini contohnya seperti apa? Kata benda. Nanti di dalam tugasnya kalian itu ada perintah untuk mencari kata benda dari bacaan yang akan saya berikan nanti. Ya. Jadi murni harus mencari kata benda tapi minimal 5 kata. Ya, sesuai perintahnya. Yang kedua, verba, kata kerja. Nah, kata kerja ini saya ambil contoh, menjelaskan tindakan atau aktivitas yang dilakukan. Misal, kucing perilakunya apa ya? Ini kucing ya, aku gak harus soalnya kucing itu sifatnya bagaimana? Apa? Makan. Oh, makan. Nyoman juga boleh. Lucu itu kata sifatnya. Untuk kata kerja itu menunjukkan kucing apa? Suka tidur. Ya, betul sekali. Itu salah satu contohnya. Ada juga contoh verba material. Contohnya makan, minum, tidur, melompat, berburu, melihat. Ya, jadi yang kalian harus cari nanti itu kata kerjanya. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, terima kasih. Dan sekarang sebelum saya bagikan tugasnya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nanti kalau saya tanya nggak bisa. Jangan takut salah. Silakan ditanyakan kalau memang ada yang ditanyakan. Nggak ada ya? Ya semoga nanti anak 10 MP itu siswanya cerdas semua ya. Bisa kita mulai? Bisa. Kelompoknya Putri Saskia kelompok 1 ya. Kelompok 2 3 4 ya. Di situ sesuai perintah sudah dijelaskan juga bahwa kalian diminta untuk analisis struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Tugas yang saya berikan itu memiliki soal yang berbeda. Jadi tidak bisa kalian untuk saling nyontoh ya di setiap kelompok ya. Jadi satu kelompok memang soalnya saya buat berbeda. Silakan dikerjakan dan nanti saya akan tetap berkeliling ke tempat kelompok masing-masing. Mungkin nanti ada kesulitan bisa ditanyakan. Ya.
kerja kelompok ini tidak hanya sekedar prioritas untuk kelompokan, tapi semua ikut mengerjakannya. Waktunya hanya 20 menit. Insya Allah cukup Pak. 20 menit. Kenapa? Loh, apa sih? Disuruh jadi malah mau Ini kan kerjakan ini, Pak. Kelompok 2 ini istimewa ini. Meneng-meneng moro kate mari guyon tok ini. Iya dong, Pak. Rasakan Ingat ya, jika ada kesulitan silakan ditanyakan karena kita ini tujuannya belajar. Jadi jangan sampai takut untuk menanyakan hal yang kita nanti. Ya. Tandai dan salin kalimat yang termasuk bagian deskripsi bagian. Jadi, nah ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Harapan saya memang seperti ini. Kalian sambil mengerjakan sebelum terlanjur ditulis ya, itu bisa ditanyakan jika memang belum ada yang bisa dipahami. Ini dari kelompok 2 itu menanyakan terkait deskripsi bagian ya. Analisis dari struktur ya. Tadi apa yang saya jelaskan, deskripsi bagian itu menunjukkan tentang apa? Sebelum saya jelaskan ini untuk semua bukan hanya kelompok 2. Bukan hanya kelompok 2.
tentang isi dari struktur tentang deskripsi bagian. Apa tadi deskripsi bagian? Saya minta sebelum bicara harus baik. Bagian yang menjelaskan secara rinci tentang suatu objek. Ya. Bagian yang menjelaskan secara rinci dari objek tersebut. Ya. Bisa dipahami? Bisa kan? Jadi kalau untuk kelompok ini, ya, bentar. Kalau untuk kelompok 2, aku sampaikan kelompok 2, ya itu membahas terkait sampah, ya terkait sampah. Jadi di sini biar nggak kegantung, ya berdasarkan bentuknya sampah dibedakan menjadi sampah padat dan ini ketua kelompoknya siapa? Yang ini kelompok ketuanya Vivi, saya yakin kamu tadi sudah membaca tentang observasi terkait sampah. Dari isi sampah ini tadi itu membahas apa? Membahas pengelolaan sampah atau cara dibaca dulu tadi. Nanti saya kembali lagi ke cari kesimpulannya. Nomor 2 saya kasih waktu 5 menit untuk membaca, ya. Nanti saya tanya terkait judul observasi. Enggak, tanggung jawabnya semua, bukan hanya untuk saya. Jika sudah selesai, nanti akan saya minta, ini kita buat kesepakatan terlebih dahulu, ya. Nanti tiap kelompok maju satu perwakilan atau semua? Satu ya? Ya. Satu atau semua? Satu. Jadi ini aja. Nanti kalau semua, ya itu mending satu saja untuk mewakili untuk menjelaskan dari tugas apa yang sudah kalian kerjakan. Sudah tadi? Belum. Ya. Sudah nomor 2. Belum. Enggak, terkait yang saya minta untuk baca tadi sudah, ya?
di sebelah sini. Fotonya ditulis ya. Banyak saya kasih bang. Jadi di sini. Ya. Sini ya. Kelompok sama ketua ini kan kelompok berapa? Kenapa? Ya ini sesuai soalnya. Nah soalnya ini kan ada dua soalnya. Ini semua ini yang hasil kerja kelompoknya tadi dijelaskan. Iya. Kan setiap atau gini aja nanti ya. Berhubung observasi ada yang teksnya itu agak sedikit panjang ya. Nanti akan saya pilih 2 orang aja ke depan untuk bergantian menjelaskan ya. Soalnya di deskripsi bagian sama manfaat itu agak panjang ya. Dan jangan lupa ditulis ketua. Kelompok 1 sudah, 2 belum, 3 Sudah. ya, 4 Belum. Sudah. itu kok belum. Kalian nanti nggak sehat ini belum lupa. Sebentar ya, yang bentar ya. Iya. Iya. Nggak ada yang salah. Ya nanti. Kamu kan sudah bisa pahami tapi yang saya jelaskan. Tandai dan syarat kalimat yang masuk bagian pernyataan. Bagian yang berisi informasi umum. Nah ini penjelasan menurut kamu kan ya. Kalau soalnya gini, enggak ini benar. Kalau soalnya apa pengertian dari pernyataan umum baru jawabannya ini. Ya, sedangkan ini kan pertanyaannya tandai dan salin kalimat yang termasuk bagian pernyataan umum. Berarti jawabannya ambil dari sini. Kalau misal tidak ditulis, ya, digaris aja nggak apa-apa. Ya. Mumpung waktunya masih ada, silakan dibenahi lebih jauh. Ya. Baik, waktunya kurang 7 menit. Ya, 7 menit. Harapan saya semua sudah menyelesaikan dalam waktu yang 7 menit. Sudah.
ini sebelum kita presentasi ke depan ya, kita akan merefresh ya, biar kita nggak ngantuk terus capek ya. Kita akan ada SPP, tapi sebentar lagi diselesaikan dulu yang belum. Nanti kita jalankan sebelum presentasi kita mulai dari kelompok-kelompoknya. Biar akan lebih semangat nanti kan. Sudah. Baik, sekarang sesuai kesepakatan kelompok berapa? 3 sudah belum? Sudah. Sudah, kalau belum kita tunggu. Sudah belum? Oh iya, tambah. Kita dapat Ya. Bentar ya, kita tunggu. Waktunya hanya 3 menit untuk menyelesaikan. Kelompok 3 sudah. Sudah ya. Baik, kita mulai. Silakan diletakkan barang yang dipegang semua di tangan. Dan sekarang saya minta kalian untuk berdiri. Ini ada permainan. Ada sebagian yang sudah pernah melakukan, ya, saya yakin itu, dan ada juga yang belum. Ya. Kenapa saya buat lagi di kelas ini? Karena saya lihat kalian mulai menurun ya, daya tahan tubuh wis capek ya. Jadi ngantuk pasti ya, ini siang hari soalnya. Baik, saya minta kalian untuk berdiri. Ini tujuannya mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Mendengarkan apa yang saya Sampaikan. Mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya nunjuk ini kok kalian ya. Mendengarkan
Jadi saya harap kalian bisa fokus. Ini salah satu melatih fokus ya. Ikuti apa yang saya sampaikan. Ikuti apa yang Saya sampaikan. ikuti apa yang Saya sampaikan. ayam. Sing kompak arek. Ikuti yang itu. Ya. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek. Bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa bebeknya? Saya tunjuk yang lain. Ada berapa bebek? 5. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? 5. Ikuti lagi. Bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? 6. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? 2. Kalian masih belum fokus, kita ulangi. Ikuti apa yang saya bebek ayam. Bebek ayam. Ada berapa bebek? Jadi itu adalah salah satu melatih fokus kalian. Apa yang saya sampaikan tadi, kata kuncinya adalah nah, kata kuncinya itu ikuti apa yang saya nanti lagi. Silakan duduk kembali. Baik. Ya, progres lagi kita. Termasuk saya tadi juga sama. Sekarang sebelum saya tunjuk untuk maju ke depan, mungkin ada yang bersedia dari kelompok mana dulu? 4. Dari kelompok 4. Siapa perwakilan untuk maju ke depan? Saya. Sendiri. Ya, sekarang Ya. aku ada. Ya, ayo lagi. Kelompok 4 bahas tentang apa? Undang. Oke, jadi nanti gini ya. Yang lain bertugas untuk mendengarkan semua kelompok ya, mendengarkan dan silakan jika ada yang kurang tepat jawabannya itu tidak boleh dikomentar, tapi diberi masukan. Ya. Paham maksudnya? Paham. Jadi misal gini, Ajeng menyampaikan atau Levi menyampaikan jawabannya. Contoh misalnya deskripsi bagian. Ada yang kurang, saya minta kurangnya di mana. Kalau kalian tahu silakan ditambahkan.
Nah, ini juga tersedia teksnya, kita amati atau kita simak bareng-bareng, ya. Jadi kita simak bareng-bareng dari teks tersebut. Bisa dimulai? Bisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asin dari kelompok 4 dan saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang apa itu bagian dari pernyataan umum atau klasifikasi dari teks penanggungan. Penanggungan adalah sejenis rangkaian dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Yang kedua, kalimat yang deskripsi bagian. Penanggungan bertutur pada saat hari gelap. Tertuturnya berjumlah antara 100 dan 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumpur atau di bawah dedaunan. Tandai dan salin kalimat yang termasuk bagian deskripsi manfaat. Cahaya dikeluarkan oleh penanggungan bisa berbahaya, malah tidak mengandung ultraviolet dan inframerah. Ya. Temukan minimal 5 kata benda dalam teks tersebut: pohon, tanah, tumbuhan, telur, ranting, rumput. Temukan minimal 5 kata kerja dalam teks tersebut: memberikan, tempat, bukan, mereka, beraktivitas, panjang. Ya. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan atau tambahan? Silakan disimak ini teksnya. Kelihatan saya? Jadi kesimpulannya adalah kunang-kunang itu hewan yang mengeluarkan cahaya. Cahayanya dari diperoleh dari apa? Ada nggak? Masuk ke dalam deskripsi. Dihasilkan oleh sinar bumi. Nah, jadi itu. Jadi tujuannya observasi tadi itu meneliti terkait tentang benda atau hewan yang ada di sekitar kita. Tujuannya untuk apa? Nah, yang awalnya kita tidak mengetahui. Yang awalnya kita tidak mengetahui apa itu kunang-kunang, terus kok bisa menyala. Ya. Itu dihasilkan dari apa kita tidak tahu. Tapi dengan adanya observasi ini, kita bisa memperoleh ilmu, ya, ilmu atau pengetahuan yang kita dapat dari observasi itu tadi. Yang lain mungkin ada yang bisa ditanyakan ke kelompok 4. Tidak. Kalau gitu saya yang tanya. Tadi kelompok 4 mengerjakannya waktunya kan 20 menit ya. Kira-kira kalian satu kelompok tadi mengerjakannya menghabiskan waktu berapa? Kira-kira saja. 10 menit atau 15 menit? 10. 15. Kurang lebih 10-15 ya. Jadi jawabannya tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Dari kelompok 4 beri tepuk tangan yang meriah. Jadi kalian sudah mewakili kelompoknya ya. Jadi kita menilai satu kelompok atau menilai seseorang itu tidak hanya waktu kita belajar, tapi memiliki keberanian dan tanggung jawab itu juga nilai tambahan untuk kalian semua. Jadi terima kasih untuk kelompok 4. Mungkin bisa kembali duduk ke tempatnya. Nanti dilanjutkan oleh kelompok yang lain. Siapa yang bersedia selanjutnya?
kelompok 2. Ketuanya Vivi. Siapa Agustina? Silakan maju 2 orang atau 1 juga nggak masalah. Ya. Dengan judul apa tadi? Sebelum saya lanjutkan, saya akan bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian yang mewakili dari kelompok 2 itu, Ibu Ketua sama wakilnya ke depan ini, saya tanya dan dijawab sesuai nalar kalian berdua. Satu aja yang menjawab. Terkait sampah itu bagaimana di lingkungan kita? Menurutmu nggak ada yang salah? Contohnya, saya ambil contoh. Sampah itu banyak, ya. Ada sampah rumah tangga. Seperti apa contohnya sampah rumah tangga itu? Bekas masakan. Ya, betul sekali. Bekas masakan. Terus apa lagi? Bungkus sampo-sampo. Nah, bungkus sampo-sampo. Yang sering kita temukan biasanya di sungai itu apa? Nah, bagus, betul sekali. Nah, itu adalah sampah rumah tangga yang tidak bisa dikelola. Ya. Jadi, menurut kalian sampah itu kira-kira bisa apa enggak dimanfaatkan? Kenapa bisa? Bisa dibuat kerajinan. Itu kalau sampah apa? Nah, dalam tanda kutip, dengarkan dulu ya. Sampah itu ada sampah rumah tangga, ada sampah organik, ya. Terus ada sampah. Nah, yang bisa dikelola ini sampah apa? Sampah organik. Organik. Contohnya seperti apa? Botol. Plastik, botol. Kayu. Tak boleh diketahui semuanya menjawab. Kayu, kertas, kardus ya. Dimanfaatkan untuk apa? Yang belum biar nomor 2. Bisa dibuat kerajinan. Ya, kerajinan contohnya seperti Pot. pot. Iya. Biasanya kan kalian kan sering sama Bapak Ibu guru diajak membuat kreasi karya dari barang bekas ya. Biasanya memang yang terjadi di kelas ya, kebetulan ini potnya bagus. Biasanya ada di kelas kita itu pot terbuat dari ya, kain dan kertas semen biasanya ya, kertas semen. Terus ada lagi biasanya dibuat dari kalau untuk kresek itu biasanya dibuat untuk pakaian ya. Biasanya untuk tujuan untuk bulan Agustus ya. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk sampah rumah tangga bisa nggak? Seperti apa contohnya? Pupuk. Sampah rumah tangga itu apa sih contohnya? Karena sudah disampaikan. Hah? Bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Buat kompos gak sih? Buat kompos. Saya diam dulu. Siapa tahu kan di tempatnya ada. Ini kan juga ilmu untuk kita. Kan selama ini kita belum tahu ya. Kalau untuk sampah organik
sampah rumah tangga, tidak bisa dikelola. Dan silakan dijelaskan terkait tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi yaitu sampah. Dengan judul sampah gitu ya. Iya, bisa. Ini nggak apa-apa dilanjutkan Mbak. Selalu ceria ini. Ini salah satu ikon kelas kita bahwa saya belum tahu ya, nggak ceria ini. Ayo lanjutkan. Yang pertama, analisis struktur, pertanyaan umum atau klarifikasi. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Bagian deskripsi. Sampah dapat berasal dari kegiatan rumah tangga, industri, dan sebagainya. Bagian deskripsi bermanfaat. Berdasarkan bentuknya, sampah dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam, dan konsumsi. Sampah dapat berupa sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik dapat diolah menjadi kompos. Sampah yang masih dapat didaur ulang seperti plastik, kaca, dan logam dapat dimanfaatkan oleh home industri untuk mengurangi limbah. Sampah juga dapat dijadikan sebagai peluang usaha. Analisis kaidah kebahasaan. 5 kata benda nominal. Sampah, material, proses, rumah tangga, industri, bisa juga manusia, makanan, sayuran, kompos, limbah. 5 kata kerja verbal merupakan berasal, dapat diolah, daur ulang, mengurangi, bisa juga dibedakan, menghilangkan, menghasilkan, menyebabkan. Beri tepuk tangan dulu untuk kebetulan judul yang diterima oleh kelompok 2 ini tentang sampah ya, itu memang itu PR untuk kita semua ya, untuk kita semua. Kenapa demikian? Karena sampah itu kebanyakan orang tidak mengelolanya secara baik ya. Dan yang jadi korbannya adalah apa ya? Semua orang buat sampah yang sungai. Dampaknya yang paling rendah yang di bawah sendiri ya. Biasanya di kampung sebelahnya. Yang kita nggak merasa karena kita yang buang. Dampaknya yang di bawah. Atau biasanya ke irigasi, ke sawah ya. Itu sangat meresahkan sekali. Dan PR kita memang kita diminta untuk kreativitas dalam mengelola sampah ya. Seperti apa yang disampaikan tadi, itu sampah bisa dikelola untuk menjadi baju, untuk menjadi pot bunga ya, untuk menjadi karya seni dan lain sebagainya. Dan itu bisa dijadikan satu fungsinya untuk mengurangi populasi sampah yang ada di lingkungan kita. Yang kedua, menghasilkan uang ya untuk kita. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain untuk kelompok 2. Tidak ada? Kira-kira sudah benar apa enggak jawabannya tadi? Sudah. Baik, untuk kelompok 2 saya ucapkan terima kasih sudah mewakili kelompoknya untuk maju ke depan. Silakan duduk kembali, beri tepuk tangan yang besar. Selanjutnya kelompok, nah itu dulu.
Duluan. Sama siapa? Sendiri? Dengan tema apa? Judulnya apa? Suku Baduy. Oh iya. Baik, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Mawati. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban kelompok kita yang berjudul Suku Baduy. Yang pertama adalah analisis struktur. Pernyataan umum atau klasifikasi Baduy luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Baduy dalam. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Baduy dalam belum mengenal budaya luar dan terletak di hutan pedalaman. 2. Uniknya semua yang dipakai suku Baduy dalam hasil produksi mereka sendiri. 3. Suku ini memiliki kepercayaan yang dikenal Sunda wiwitan. 4. Hingga saat ini suku Baduy dalam tidak mengenal budaya baca tulis. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Menurut mereka, inilah cara mereka melestarikan adat leluhurnya. Meskipun sejak pemerintahan Soeharto sampai sekarang sudah diadakan upaya untuk membujuk mereka agar mengizinkan pembangunan sekolah, tetapi mereka selalu menolak. Yang kedua adalah analisis kaidah kebahasaan. Temukan minimal 5 kata benda dalam teks tersebut: masyarakat, kepercayaan, budaya, teknologi, dan sekolah. Kedua, temukan minimal 5 kata kerja: mengenal, memakai, membawa, melarang, menolak. Ya. Ya. Jadi dari kelompok 3. Ya. Dari kelompok 3 diwakili oleh atas nama Titin ya. Ini apa yang disampaikan tadi terkait suku Baduy. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Mbak Titi tadi bahwa suku Baduy itu sangat alami, ya, identik dengan tidak mengetahui apa yang sudah ada di zaman modern ini. Ya. Jadi suku pedalaman Baduy itu memang jarang sekali diketahui oleh masyarakat umum. Ya. Biasanya muncul tidak setiap hari. Ya, jadi itu yang bikin kita itu kadang penasaran ingin bertemu dengan suku Baduy tersebut. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dulu. Harapan saya nanti di kelompok terakhir satu ini, ya, kelompok 1 ya, itu semua siswa, saya yakin kalian ada pertanyaan tapi tidak mau bertanya. Saya yakin pasti. Nah, saya minta di kelompok terakhir ini nanti kalian akan lebih aktif bertanya jika memang ada yang ditanyakan. Udah ya? Silakan duduk. Selanjutnya diwakili oleh Wiji. Sabar. Ya, silakan. Terkait apa? Komodo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang observasi komodo. Tandai dan salin kalimat yang termasuk bagian pernyataan umum atau klasifikasi. Komodo adalah jenis reptil besar yang memiliki 4 kaki dan terlihat seperti kasar. Bedanya, ukuran hewan ini sangat besar.
Komodo merupakan hewan langka yang masuk dalam kategori dilindungi. Komodo telah dinyatakan sebagai hewan nasional negara tersebut. Tandai dan salin kalimat yang termasuk bagian deskripsi bagian. Sekilas, komodo terlihat seperti biasa, namun jika diperhatikan lebih dekat, hewan ini jauh lebih besar dari buaya. Panjang tubuhnya biasanya mencapai 3 meter, rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Tandai dan salin kalimat yang termasuk bagian deskripsi manfaat. Komodo boleh dibilang hewan yang menyeramkan, namun sisik yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Jadi hewan ini merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Temukan minimal 5 kata benda atau nomina dalam teks tersebut. 1 komodo, 2 reptil, 3 tubuh, 4 kepala, 5 cakar. Temukan minimal 5 kata kerja atau verba dalam teks tersebut. 1 memiliki, 2 terlihat, 3 menjulur, 4 digunakan, dan 5 menyerupai. Ya. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 yang maju paling akhir ya. Berarti kelompok terakhir yang presentasi. Sebelum saya jelaskan, beri tepuk tangan yang meriah dulu. Terkait komodo, ya, terkait komodo. Saya tanya, komodo itu berasal dari mana? Dari mana? Ada yang bisa bantu jawab dari mana? Sumatera. Dari mana? Dari mana? Ayo coba cari informasi dari mana? Australia ya, cari informasi dulu. Sulawesi. Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Indonesia. Silakan duduk dulu. Terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya itu tadi ya, hasil dari observasi beserta pekerjaan yang sudah kalian laksanakan di siang hari ini. Dan saya rasa semua sudah bisa memahami ya apa itu observasi beserta tujuannya, terus ciri-cirinya bagaimana, dan sebagai bukti bahwa kalian mampu adalah sudah mau mempresentasikan, dan itu hampir semua bisa membedakan dari deskripsinya masing-masing ya. Selanjutnya saya akan bertanya terkait sebelum kita tutup ya pembelajaran di siang hari ini, kira-kira observasi ini manfaatnya untuk apa? Angkat tangan. Nggak apa-apa takut jawab. Mendapatkan informasi yang tidak diketahui. Mendapatkan informasi yang belum pernah kita ketahui. Betul sekali. Ada yang lain? Ada yang lain? Lah, apa? Mengamati sesuatu. Mengamati sesuatu, betul sekali. Sesuatu apa? Semua bisa diamati dalam bentuk observasi. Ada lagi? Siapa dulu? Ya. Memperoleh data secara langsung. Memperoleh data secara langsung berdasarkan apa? Fakta, betul sekali. Karena observasi itu yang bikin menguatkan pengetahuan adalah kita terjun secara langsung untuk meneliti. Ya. Kita ambil contoh seperti observasi kunang-kunang tadi. Itu kok bisa nyala
Nah, ternyata dari ini yang menyebabkan. Termasuk sampah tadi, yang tadinya tidak tahu sampah organik, yang tadinya tidak tahu sampah rumah tangga bisa jadi tahu. Karena itu menunjukkan penelitian, ya. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya untuk kedepannya kalian tetap belajar tentang observasi ini. Karena apa? Biasanya kalian selesai belajar di minggu ini biasanya akan lupa di minggu depannya. Nanti di pertemuan berikutnya pasti akan ditanya kembali. Sekarang saya minta kalian untuk menyiapkan selembaran kertas. Kita lakukan post test ya. Tidak banyak-banyak. Siapkan kertas terlebih dahulu. Individu. Wah, jadi mulai lagi. Semangat Pak. Dikasih nama sama jurusan kelas ya. Soalnya berupa nalar ini, nggak usah ditulis ya. Ya. Sudah siap? Belum. Ya. Sudah siap semua ya? Soalnya terkait observasi, tuangkan sesuai dengan pikiran kalian. Menurut kalian observasi itu apa dan manfaatnya itu apa? Ditulis di buku yang sudah kalian siapkan. Jadi observasi itu menurut kalian apa dan manfaatnya apa, dituliskan di dalam kertas yang sudah tersedia. Ingat ya, ini sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian, sesuai pengetahuan. Karena kenapa demikian? Ini sebagai acuan bahwa kalian bisa memahami tidaknya dalam belajar observasi ini. Apa perlu ditulis soalnya? Lupa tak? Ya, yang tanya apa? Ini gini ya, tidak ada yang salah dalam menuangkan observasi karena ini menurut pemikiran kalian sendiri, tidak ada yang salah. Jadi dituangkan saja apa itu observasi dan manfaatnya untuk kalian dan lingkungan sekitar.
yang ingat ya, yang terbiasa nulis kata disingkat kalau dalam bahasa Indonesia tidak digunakan. Oke, Pak. Malah ya sekali. Singkat padat jelas. Sudah semua? Sudah. Waktunya tinggal 3 menit. Sebelum dikumpulkan saya cek dulu ya satu-satu ya. Iya. Baik ya, saya minta setiap kelompok mengumpulkan jadi satu. Ya, silakan mewakili kelompok maju ke depan mengumpulkan hasil dari pekerjaan kalian. Pelajaran kali ini kita sudah tuntas membahas terkait apa? Observasi apa? Teks laporan hasil observasi. Jadi topiknya itu teks laporan hasil observasi. Kalau observasi itu kan kata kerja ya, kita diminta untuk menulis. Jadi belajar bahasa Indonesia itu memang terkadang membosankan tapi juga menyenangkan. Tapi harapan saya ya, kelas 10 MP ini tetap sehat. Amin. Diberikan kelancaran dalam belajar. Amin.
diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dengan itu silakan sekarang berdiri sejenak. Sebelum kita berpisah dalam pembelajaran kali ini, saya akan memberi satu permainan lagi. Ya. Kali ini adalah permainannya. Ikuti apa yang saya sampaikan dan jawab apa yang saya Sampaikan. ya. Nunggu ya. Kita akan melaksanakan speaking dalam penutupan kali ini, tidak panjang-panjang ya. Jadi kalian sudah mengikuti apa yang saya sampaikan. Kalau saya bilang hidung, berarti kalian harus pegang mata. Kan iya itu aja. Ya. Kalau saya bilang telinga, harus pegang hidung. Kalau saya bilang mulut, harus pegang mata. Dan itu dilakukan secara gak usah mikir. Ini ya, langsung dilakukan. Sambil berkata, oh bola. Silakan pegang mata. Silakan pegang telinga. Silakan pegang hidung, telinga, mulut. Itu permainan sederhana karena waktunya sudah habis. Kami tidak bisa lama-lama untuk bermain ya. Silakan duduk kembali. Jadi apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semua dan menjadikan ilmu yang barokah. Dan pembelajaran kali ini akan saya tutup. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.